Sahabat terkasih dalam Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung bersama dari sebuah perikop yang sangat menarik dan penuh makna dalam Injil Markus pasal 6, ayat 1 sampai ke 6. Ini adalah sebuah kisah yang mungkin terasa begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebuah kisah tentang penolakan, keterbatasan iman, dan keheranan Yesus sendiri. Mari kita bayangkan sejenak, Yesus setelah melakukan begitu banyak mujizat dan mengajar dengan penuh kuasa di berbagai tempat, akhirnya kembali ke kampung halamannya, Nazaret. Ini adalah tempat di mana ia tumbuh besar. Orang-orang di sana mengenalnya bukan sebagai guru besar atau pembuat mujizat, tetapi sebagai anak tukang kayu itu. Mereka mengenal ibunya, Maria, serta saudara-saudaranya, Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Mereka adalah tetangga, teman sepermainan, orang yang mereka lihat setiap hari di pasar atau di jalan. Awalnya, ketika Yesus mulai mengajar di sinagoge pada hari Sabat, mereka takjub. Mereka bertanya-tanya, dari mana diperolehnya hikmat ini? Dan mujizat-mujizat yang diadakan oleh tangannya itu, dari mana datangnya? Ada pengakuan awal akan sesuatu yang luar biasa pada diri Yesus. Mereka mendengar hikmat yang keluar dari mulutnya, hikmat yang tidak mungkin didapat dari sekolah rabi manapun pada saat itu. Mereka juga mendengar kabar tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang telah ia lakukan. Namun, kekaguman itu tidak berlangsung lama. Kekaguman itu dengan cepat berubah menjadi keraguan, dan keraguan itu berubah menjadi penolakan. Mengapa? Karena mereka tidak bisa melampaui apa yang mereka ketahui tentang Yesus secara manusiawi. Mereka terjebak pada latar belakangnya. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Dalam pikiran mereka, bagaimana mungkin seseorang yang begitu biasa, yang berasal dari keluarga yang mereka kenal baik, bisa menjadi seseorang yang begitu luar biasa? Mereka tersandung, atau dalam bahasa aslinya, mereka menjadi kecewa dan menolak dia. Sikap mereka ini mencerminkan sebuah kecenderungan yang sangat manusiawi, bukan? Seringkali kita lebih mudah menerima atau mengagumi orang asing, orang yang datang dari jauh, atau orang yang memiliki gelar dan reputasi mentereng. Tapi ketika orang yang sama itu adalah tetangga kita, teman sekolah kita, atau bahkan anggota keluarga kita sendiri, kita cenderung meremehkannya. Kita berpikir, saya tahu dia luar dalam, tidak mungkin dia sehebat itu. Keakraban justru melahirkan penghinaan. Inilah yang Yesus alami di Nazaret. Dan apa respons Yesus? Injil Markus mencatat sesuatu yang sangat mendalam. Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ini bukan keluhan, melainkan sebuah pengamatan yang menyedihkan tentang sifat manusia. Yesus, Sang Putra Allah, merasakan sendiri penolakan dari orang-orang terdekatnya. Ia mengalami betapa sulitnya diterima oleh mereka yang seharusnya paling mengenal dan mendukungnya. Poin yang paling mengejutkan dari perikop ini terdapat di ayat 5 dan ke-6. Dikatakan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tengonia atas mereka. Ia heran karena ketidakpercayaan mereka. Coba kita renungkan kalimat ini. Apakah ini berarti kuasa Yesus menjadi terbatas? Tentu tidak. Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Kuasanya tidak pernah berkurang. Lalu apa artinya? Ini menunjukkan sebuah prinsip rohani yang sangat penting. Kuasa Tuhan seringkali bekerja melalui iman kita. Ketidakpercayaan orang Nazaret menjadi semacam penghalang. Bukan bagi kuasa Tuhan, tetapi bagi manifestasi kuasa itu dalam kehidupan mereka. Mereka menutup pintu hati mereka rapat-rapat. Mereka tidak datang kepada Yesus dengan kerinduan dan kepercayaan. Akibatnya, mereka tidak mengalami kuasanya secara penuh. Mujizat besar tidak terjadi bukan karena Yesus tidak mampu, tetapi karena mereka tidak mau menerimanya. Iman adalah saluran yang memungkinkan kuasa Tuhan mengalir, dan ketidakpercayaan menyumbat saluran itu. Yesus pun heran karena ketidakpercayaan mereka. Kata heran di sini menunjukkan betapa dalamnya kekecewaan Yesus. Ia yang mengetahui isi hati manusia tetap dibuat terkejut oleh tingkat kekerasan hati dan ketidakpercayaan mereka. Setelah semua yang telah mereka dengar dan bahkan lihat, mereka tetap memilih untuk tidak percaya. Sahabat-sahabat, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini?
untuk kehidupan kita saat ini. Ada beberapa hal yang sangat relevan. Pertama, mari kita periksa hati kita sendiri. Apakah kita seringkali seperti orang Nazaret? Apakah kita membatasi cara Tuhan bekerja dalam hidup kita karena prasangka dan keraguan kita? Mungkin Tuhan ingin memakai seseorang yang kita kenal, baik pasangan kita, anak kita, seorang teman, atau pendeta di gereja kita untuk menyampaikan pesannya atau memberikan pertolongan. Apakah kita menolaknya hanya karena kita merasa lebih tahu tentang orang itu? Mari kita belajar untuk melihat melampaui penampilan luar dan latar belakang seseorang, dan belajar untuk mengenali tangan Tuhan yang bekerja melalui siapa saja yang Ia pilih. Kedua, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya iman. Iman bukanlah sekadar persetujuan intelektual bahwa Tuhan itu ada. Iman adalah kepercayaan aktif, sebuah keterbukaan hati untuk menerima apa yang Tuhan ingin lakukan dalam dan melalui kita. Apakah ada area dalam hidup kita di mana kita sedang mengalami kekeringan mujizat? Mungkin di area keuangan, kesehatan, atau hubungan. Jangan-jangan seperti orang Nazaret, ketidakpercayaan kitalah yang menjadi penghalangnya. Mari kita datang kepada Yesus hari ini dengan hati yang terbuka dan berkata, Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketiga, bagi kita yang mungkin sedang melayani Tuhan dalam kapasitas apapun sebagai orang tua, guru, pelayan gereja, atau profesional di bidang kita dan merasa ditolak atau tidak dihargai, terutama oleh orang-orang terdekat, kisah ini memberikan penghiburan. Bahkan Yesus pun mengalaminya. Penolakan bukanlah tanda kegagalan kita. Itu adalah bagian dari realitas dunia yang berdosa. Jangan biarkan penolakan menghentikan kita. Lihatlah apa yang Yesus lakukan selanjutnya. Ia tidak tinggal di Nazaret dan meratapi nasibnya. Ayat 6 bagian akhir mengatakan, lalu berjalanlah ia keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Yesus terus bergerak, ia terus melayani, ia tidak membiarkan satu penolakan menghentikan misinya yang besar. Demikian juga kita, jangan patah semangat, teruslah menabur kebaikan, teruslah melayani dengan setia, karena upah kita datang dari Tuhan, bukan dari pengakuan manusia. Akhirnya mari kita renungkan keheranan Yesus. Ia heran karena ketidakpercayaan. Ini adalah sebuah pengingat yang kuat. Seharusnya yang membuat Yesus heran adalah iman kita yang besar, bukan ketidakpercayaan kita. Bartimeus yang buta berseru-seru memanggil namanya. Perempuan yang sakit pendarahan menjamah jubahnya dengan penuh iman. Perwira Romawi di Kapernaum percaya bahwa sepatah kata saja dari Yesus cukup untuk menyembuhkan hambanya. Iman-iman seperti inilah yang menyenangkan hati Tuhan dan membuka pintu bagi mujizatnya. Mari kita berdoa agar kita tidak menjadi seperti orang Nazaret yang karena keakraban, kesombongan, dan ketidakpercayaan melewatkan kesempatan terbesar dalam hidup mereka. Mereka memiliki sang sumber kehidupan tinggal di tengah-tengah mereka, namun mereka tidak menerimanya. Hari ini, Yesus juga ada di tengah-tengah kita melalui Roh Kudus-Nya. Jangan sampai kita melewatkan hadirat dan kuasanya. Bukalah hati kita, singkirkan semua prasangka, dan terimalah Dia dengan iman yang tulus. Biarlah yang Tuhan temukan dalam diri kita bukanlah ketidakpercayaan yang membuatnya heran, melainkan iman yang menggerakkan hatinya dan membawa kemuliaan bagi namanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menumbuhkan iman di dalam hati kita masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.